Aku dan keluargaku selalu direndahkan oleh ibu mertuaku karena miskin. Episode 2. Tamat. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Sebelumnya, jangan lupa absen dari daerah mana saja ya Bun, agar silaturahmi kita semakin erat. 2 minggu berlalu begitu cepat dalam kehangatan cinta di Pulau Dewata. Deburan ombak dan bisikan angin seolah menjadi saksi bisu kebahagiaan yang baru saja kami rajut. Aku dan Mas Reza kembali ke rumah dengan hati riang, membawa serta kenangan indah yang tidak ternilai harganya. Senyumku merekah membayangkan akan segera bertemu dengan ibu dan Dila, berbagi cerita tentang bulan madu yang sempurna ini. Namun begitu Mas Reza membuka pintu utama, kebahagiaan itu langsung mencelos, digantikan oleh hawa dingin yang menusuk tulang. Rumah itu sunyi senyap, tidak ada sapaan riang atau langkah kaki terburu-buru menyambut kedatangan kami. Kemana perginya kehangatan yang seharusnya ada? Di ruang tamu, pemandangan yang membuat kami justru membuat jantungku berdebar tidak karuan. Ibu mertuaku duduk di sofa dengan ekspresi tenang yang terasa janggal, ditemani oleh Bella yang nampak begitu santai, seolah rumah ini miliknya. Mereka berdua tengah menikmati teh dan cemilan, tanpa sedikit pun menunjukkan keterkejutan atau kegembiraan atas kedatangan kami. "Ma, ibuku sama Dila di mana?" tanyaku dengan nada heran yang bercampur dengan kecemasan yang mulai merayapi hatiku. Suaraku tercekat oleh firasat buruk yang tiba-tiba menyeruak. Ibu mertuaku dan Bella saling bertukar pandang yang sulit kuartikan. Ada semacam seringai samar di bibir Bella, sementara ibu mertuaku memancarkan ketidakpedulian yang menyakitkan. "Kami tidak tahu, Safira," jawab ibu mertuaku dengan nada acuh tak acuh, seolah kepergian ibu dan Dila adalah hal yang lumrah. "Bukankah mereka pergi keluar? Mungkin mencari udara segar?" Bella menambahkan dengan nada sinis yang tersembunyi di balik senyumannya. "Iya, mungkin mereka bosan terus-terusan di rumah." Kata-kata mereka bagikan tamparan keras di wajahku. Perasaan tidak enak yang sejak awal aku rasakan, kini menjelma menjadi kecurigaan yang kuat. Ibu dan Dila tidak mungkin pergi tanpa memberitahuku. Mereka tahu aku akan kembali hari ini. Ada sesuatu yang tidak beres. "Mereka pergi kemana? Sudah berapa lama?" desakku. Nada suaraku mulai meninggi karena panik. Aku menatap ibu mertuaku dan Bella bergantian, mencari kejujuran. Namun yang aku temukan hanyalah tembok dingin ketidakpastian. Ibu mertuaku menghela nafas dramatis, seolah pertanyaanku adalah gangguan besar. "Bagaimana Mama tahu? Mama kan tidak terus-menerus mengawasi mereka. Mungkin kemarin, atau mungkin juga tadi pagi. Sudahlah, jangan terlalu khawatir. Mereka pasti akan kembali." Namun aku tidak bisa menepis perasaan aneh yang semakin menggerogoti hatiku. Sikap ibu mertuaku dan Bella terlalu tenang, bahkan terkesan menyembunyikan sesuatu. Keakraban mereka berdua juga terasa tidak wajar. Selama aku pergi, apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? Kemana ibu dan Dila menghilang? Dan mengapa ibu mertuaku dan Bella nampak begitu tidak peduli? Kecemasan ini bagaikan duri yang menusuk-nusuk ruang hatiku, merenggut kebahagiaan yang seharusnya aku rasakan setelah kembali dari bulan madu. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan berbagi kasih, kini terasa asing dan mengancam. Perasaanku semakin mencengkram, bagikan tali yang diikat erat di dadaku. Aku menggelengkan kepala, menolak mentah-mentah jawaban acuh tak acuh dari ibu mertuaku dan senyum sinis Bella. "Tidak mungkin mereka pergi begitu saja, Mas. Ibu dan Dila tahu kita akan pulang hari ini. Pasti ada sesuatu yang terjadi," ujarku dengan nada suara yang bergetar, menatap Mas Reza dengan mata memohon bergantian.
Mas Reza yang melihat jelas kecemasan yang terpancar dari wajahku, mengeratkan genggaman tangannya. Aku juga merasa ada yang aneh, sayang. Tenang dulu ya. Kita cari mereka sekarang. Kamu jangan panik. Ia berdiri menarikku bersamanya. Ma, kami pergi sebentar untuk mencari ibu dan Dila. Kami akan segera kembali. Namun belum sempat kami melangkah melewati ambang pintu, suara ibu mertuaku menggelegar, menghentikan langkah kami bagi tertancap paku. Tidak, Reza. Kamu di rumah saja. Nada suaranya meninggi, syarat akan perintah yang tidak terbantahkan. Ia menatap putranya dengan tatapan tajam yang tidak biasa. Kamu baru saja kembali dari bulan madu. Kamu pasti lelah, kan? Biarkan Safira saja yang mencari mereka sendirian. Lagi pula, dia kan yang lebih dekat dengan ibunya. Aku terperangah mendengar kata-kata ibu mertuaku. Mengapa ia begitu bersikeras menahan Mas Reza? Bukankah seharusnya ia juga khawatir dengan keberadaan ibu dan Dila? Kecurigaanku semakin menguat. Bella yang sedari tadi hanya menyaksikan, kini ikut angkat bicara dengan nada lembut namun mengandung racun tersembunyi. Iya, Mas Reza, ibu benar. Kamu istirahat saja. Aku bisa kok menemani ibu di sini. Safira pasti lebih tahu kan kemana ibunya pergi. Ia melayangkan senyum licik ke arah Mas Reza. Matanya berbinar penuh harapan, seolah tengah menjalankan rencana tersembunyi. Aku menatap Bella dengan tatapan penuh curiga. Keakraban mereka berdua terasa semakin janggal. Ada aura persaingan yang tidak kasat mata di antara kami, merebutkan perhatian Mas Reza. Namun Mas Reza tetap berdiri tegak, menggenggam tanganku semakin erat, seolah memberikan perlindungan dari tatapan dingin ibunya dan senyum penuh licik Bella. Maaf ya, Ma. Reza harus membantu Safira. Ini bukan hanya tentang ibu Safira, tetapi juga adik ipar Reza. Mereka juga keluarga Reza, Ma. Reza tidak bisa hanya diam saja dan menunggu. Nada suaranya tegas, menunjukkan ketidakpatuhan yang jarang ia tunjukkan kepada ibunya. Amarah membayangi wajah ibu mertuaku. Rahangnya mengantuk rapat dan matanya menyipit penuh kejengkelan. Kamu lebih memilih wanita ini daripada ibumu sendiri, Reza. Tuduhnya dengan nada dramatis, berusaha memainkan emosi putranya. Setelah semua yang Mama lakukan untukmu. Aku merasakan ketegangan yang mencengkram memenuhi ruangan. Ini bukan hanya tentang mencari ibu dan Dila, tetapi juga tentang pertarungan kekuasaan dan kasih sayang di dalam keluarga ini. Aku menatap Mas Reza dengan cemas, berharap ia tidak goyah dengan tekanan ibunya. Di tengah kebingungan dan kekhawatiran yang melanda, aku hanya bisa berharap Mas Reza akan tetap berdiri di sampingku, mencari kebenaran di balik hilangnya ibuku dan Dila. Tekad Mas Reza untuk membantuku mencari ibu dan Dila tidak tergoyahkan oleh amarah ibunya. Ia menggenggam tanganku dengan erat, seolah menyalurkan kekuatannya kepadaku. Kita cari mereka bersama, sayang. Kamu jangan khawatir. Kita pasti akan menemukan mereka. Bisiknya penuh keyakinan, meskipun aku bisa merasakan kekhawatiran yang tersembunyi di balik nada suaranya. Seharian penuh kami menyusuri jalanan kota yang ramai dan berdebu. Mobil Mas Reza melaju perlahan. Mataku awas menelisik setiap sudut jalan. Setiap wajah yang nampak familiar. Kami mendatangi terminal bus yang hiruk-pikuk, berharap menemukan jejak mereka yang mungkin mencoba pergi ke kampung halaman. Kami bertanya kepada beberapa pedagang kaki lima dan pengemis, menunjukkan foto ibuku dan Dila di ponselku. Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengenalinya. Kekhawatiran Mas Reza semakin terlihat jelas di raut wajahnya yang mulai tegang. Ia beberapa kali menghubungi teman dan kenalannya, menanyakan apakah ada informasi tentang keberadaan ibuku dan Dila. Namun hasilnya nihil. Pasar-pasar tradisional yang biasanya ramai pun kami datangi, menyisir setiap lorong sempit dan berbauan yang menyengat.
namun sosok ibuku dan Dila tetap tidak terlihat. Putus asa mulai merayapi hatiku. Setiap kali kami berhenti dan bertanya tanpa hasil, harapan seolah terkikis sedikit demi sedikit. Air mata beberapa kali menggenang di pelupuk mataku, dan Mas Reza selalu sigap menggenggam tanganku, memberikan dukungan tanpa kata. Kita coba ke rumah sakit, sayang. Mungkin saja, ucapnya lirih, namun kalimatnya menggantung. Tidak berani mengucapkan kemungkinan terburuk. Di setiap rumah sakit yang kami datangi, kami menunjukkan foto ibuku dan Dila kepada petugas informasi dan perawat. Rasa takut mencengkram di hatiku setiap kali mereka menggelengkan kepalanya. Bayangan ibu dan Dila yang lemah dan tidak berdaya semakin menghantuiku. Saat senja mulai merayap dan langit berubah menjadi jingga kelabu, kami berdua duduk terdiam di dalam mobil. Kelelahan dan putus asa. Mas Reza menghela nafas berat. Tangannya memijat pelipisnya. Aku bingung harus mencari kemana lagi, Safira. Kita sudah mencari seharian. Perasaan bersalah menghantamku. Mungkin aku terlalu bergantung kepada Mas Reza. Mungkin aku seharusnya mencari sendiri sejak awal. Air mata akhirnya lolos dari sudut mataku. Maafkan aku ya, Mas. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Mas Reza segera merangkulku dalam pelukannya. Jangan menyalahkan dirimu sendiri, sayang. Ini bukan salahmu. Kita akan terus mencari. Kita tidak boleh menyerah. Saat hari benar-benar gelap dan lampu-lampu jalan mulai menyala, kami memutuskan untuk pulang dengan perasaan hampa dan putus asa. Namun saat mobil Mas Reza melaju perlahan di sebuah jalan yang ramai namun sedikit remang, mataku tiba-tiba tertuju pada dua sosok yang duduk meringkuk di trotoar. Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, jantungku langsung berdebar kencang, mengenali siluet tubuh yang nampak begitu familiar. "Berhenti, Mas! Mas, berhenti!" Seruku tiba-tiba, menunjuk ke arah dua sosok itu dengan tangan gemetar. Mas Reza mengerem mendadak, menatapku dengan bingung. Kami berdua keluar dari mobil dan berjalan mendekat. Semakin dekat kami, semakin jelaslah pemandangan yang membuat air mataku langsung tumpah tanpa bisa aku tahan lagi. Itu benar-benar ibu dan Dila. Mereka duduk berdua di pinggir jalan yang ramai. Tubuh mereka nampak lemah dan pakaian mereka lusuh dan kotor. Wajah mereka pucat dan terlihat begitu terlantar. 10 hari mereka harus bertahan hidup di jalanan yang keras ini. Pemandangan itu menghancurkan hatiku berkeping-keping. Dengan hati yang remuk redam, aku dan Mas Reza memapah ibuku dan Dila menuju sebuah warung makan sederhana di pinggir jalan. Cahaya lampu tamaram warung itu seolah menyoroti betapa rapuhnya mereka saat ini. Kami memesan makanan hangat dan minuman, berusaha memberikan sedikit kehangatan setelah dinginnya jalanan yang mereka rasakan selama berhari-hari. Setelah beberapa suap makanan dan tegukan teh hangat, raut wajah ibuku dan Dila mulai sedikit tenang. Meskipun jejak kesedihan dan ketakutan masih jelas terlihat di mata mereka. Aku menggenggam tangan ibuku yang terasa dingin dan kurus, mencoba menyalurkan kekuatan. Dengan suara bergetar yang sesekali tercekat oleh isak tangis, aku mulai menuturkan kisah pilu yang membuat darahku mendidih dan air mata Mas Reza tidak tertahankan. 4 hari setelah kepergian kami untuk berbulan madu, ibu mertuaku membawa Bella kembali ke rumah. Senyum ramah yang ditunjukkan di depan kami ternyata hanyalah topeng belaka. Begitu kami tidak ada, ibu mertuaku menunjukkan wajah aslinya yang penuh kebencian. "Sejak hari itu, Nak," ujar ibu dengan suara lirih, "hidup kami seperti di neraka. Kami dipaksa melakukan semua pekerjaan rumah tangga, mencuci pakaian kotor yang menggunung, memasak makanan untuk semua orang di rumah. Bahkan pekerjaan Bo Ijah pun dilimpahkan kepada kami. Kami bangun sebelum subuh dan baru bisa beristirahat larut malam." Dila yang duduk di samping ibuku ikut menimpali dengan suara serak.
Kami tidak pernah dianggap ada, Mbak. Mereka berbicara dengan nada tinggi dan sering membentak kami. Jika ada sedikit saja kesalahan kami langsung dimarahi habis-habisan. Awalnya ibu berusaha menahan diri dan bersabar. Toh kami hanya numpang, Nak. Ibu pikir, mungkin ini cara ibu mertuamu melampiaskan kekesalannya kepadamu. Lanjut ibu dengan nada pasrah. Namun perlakuan ibu mertuaku dan Bella semakin lama semakin kejam dan tidak manusiawi. Mereka seolah berlomba-lomba untuk menyiksa mental dan fisik ibuku dan Dila. Puncaknya, suara ibu tercekat. Air matanya kembali membanjiri pipinya. Ia menarik tangannya yang kugenggam dan menunjukkannya kepada kami. Di sana terlihat jelas luka melepuh yang masih merah dan membekas di punggung tangannya. Pagi itu, ibu tidak sengaja menjatuhkan gelas saat mencuci piring. Ibu mertuamu, dia dengan sengaja menyiramkan air panas dari teko ke tangan ibu. Katanya ibu ceroboh dan tidak becus. Aku terkesiap, tidak mampu menahan air mata dan kemarahan yang akhirnya tumpah. Mas Reza yang mengepalkan tangannya, rahangnya mengeras menahan amarah. Ya Allah, Mama tega sekali melakukan ini. Desisnya tak percaya. Dila melanjutkan dengan suara terisak. Setelah kejadian itu, ibu sudah tidak tahan lagi, Mbak. Kami merasa seperti sampah di rumah itu. Kami takut setiap hari. Kami memutuskan untuk pergi. Meskipun kami tidak tahu harus kemana. Kami hanya berjalan kaki, berharap ada keajaiban yang akan datang. Mereka berdua kembali menangis terseduh-seduh, meluapkan semua penderitaan dan ketakutan yang mereka alami selama 10 hari terlunta-lunta di jalanan. Hatiku hancur berkeping-keping mendengar cerita mereka. Betapa kejamnya ibu mertuaku dan Bella. Betapa mereka telah menyia-nyiakan kepercayaan dan kebaikan ayah mertuaku dan Mas Reza. Janji untuk menjaga dan melindungi keluarga Safira ternyata berujung pada siksaan dan pengusiran yang tidak terbayangkan. Kemarahan dan rasa bersalah bercampur aduk di dalam diriku. Mengapa aku meninggalkan mereka di rumah itu? Mengapa aku begitu percaya pada kata-kata manis ibu mertuaku di depan Mas Reza? Penyesalan ini bagaikan belati tajam yang menusuk-nusuk jantungku. Awalnya Mas Reza menunjukkan ekspresi ketidakpercayaan yang mendalam. Matanya memandangku dan kemudian beralih ke ibu dan Dila, seolah mencari kebohongan di wajah kami. Tidak, tidak mungkin, Mama tidak mungkin melakukan itu. Ujarnya dengan nada bingung, menggelengkan kepalanya perlahan. Ada keraguan yang tersirat dalam suaranya, seolah ia sedang berjuang antara mempercayai orang yang melahirkannya dan kebenaran yang baru saja terungkap. Mas Reza melihat sendiri kan bagaimana Mama bersikap kepada Safira dulu? Apa yang membuat Mas Reza yakin Mama tidak akan melakukan hal yang lebih buruk kepada ibu dan adikku saat kita tidak ada, Mas? Sahutku dengan nada tegas, berusaha meyakinkannya akan kebenaran cerita ibu. Ada sedikit nada getir di dalam suaraku, mengingat betapa seringnya aku menjadi korban sikap dingin ibunya. Mas Reza terdiam sejenak. Raut wajahnya menunjukkan pergolakan batin yang hebat. Ia mencintai ibunya, dan juga membayangkan ibunya melakukan kekejaman seperti yang diceritakan terasa mustahil baginya. Namun di sisi lain, ia juga melihat luka fisik di tangan ibuku dan kepedihan yang mendalam di mata ibu dan Dila. Tapi, menyiram air panas, itu tindakan yang sangat kejam. Apa kalian yakin tidak ada kesalahpahaman? Tanyanya lagi. Nadanya semakin meragukan. Ibu menggelengkan kepalanya perlahan. Air matanya kembali mengalir di pipi. Tidak ada kesalahpahaman, Nak. Ibu tidak akan pernah berbohong tentang hal seperti ini. Ini luka, Nak. Ini buktinya. Ibuku kembali menunjukkan tangannya yang melepuh, seolah luka itu adalah saksi bisu dari kekejaman ibu mertuaku. Dila menambahkan dengan suara lirih namun penuh keyakinan.
Kami tidak punya alasan untuk berbohong, Mas Reza. Kami hanya ingin aman dan tenang. Melihat keyakinan dan penderitaan yang terpancar dari wajah ibuku dan Dila, perlahan keraguan di mata Mas Reza mulai menghilang, digantikan oleh kemarahan yang tertahan. Sial! Bagaimana bisa Mama melakukan itu? Desisnya geram. Tangannya mengepal kuat. Sayangnya ayah mertuaku sedang dinas keluar kota, dan tanpa kehadirannya, tidak ada figur otoritas lain di rumah yang bisa mengonfrontasi atau menyangkal cerita ini secara langsung. Mas Reza berada dalam posisi sulit, terjebak antara keyakinannya pada ibunya dan bukti nyata di depan matanya. Akhirnya dengan berat hati dan perasaan bersalah, Mas Reza memutuskan untuk mencari solusi sementara. Baiklah Bu, Dila, kalian tinggal di kontrakan dulu. Aku akan mencari tempat yang layak untuk kalian berdua. Jangan khawatir, aku akan membantu semua kebutuhan kalian. Ia mengulurkan sejumlah uang dari dompetnya dan memberikannya kepada ibuku. Namun di depan ibunya, Mas Reza bersikap seolah-olah tidak tahu menahu tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Ketika kami kembali ke rumah, ia memasang wajah datar dan menjawab pertanyaan ibunya tentang keberadaan ibuku dan Dila dengan jawaban yang ambigu dan tidak konfrontatif. Ia beralasan bahwa mereka mungkin sedang menginap di rumah kerabatnya atau mencari tempat tinggal sendiri. Ia melakukan ini karena tidak ingin konfrontasi langsung dengan ibunya akan memperkeruh suasana, dan yang lebih penting, ia tidak ingin aku semakin terluka dengan pertengkaran antara ibunya dan ibuku. Sikapnya ini membuatku merasa sedikit kecewa dan bingung. Mengapa ia tidak berani menghadapi ibunya? Apakah ia lebih memilih menjaga perasaan ibunya daripada membela kebenaran dan keluargaku? Pertanyaan-pertanyaan itu mulai menghantuiku, menciptakan jarak yang tidak terlihat di antara aku dan Mas Reza. Setelah memastikan ibu dan Dila menempati kontrakan kecil namun bersih dan aman, sebuah tempat yang jauh lebih layak daripada dinginnya jalanan, aku dan Mas Reza kembali ke rumah dengan hati yang terasa berat dan dipenuhi amarah yang kami paksa untuk tetap tersembunyi. Di dalam mobil, keheningan terasa begitu menyesakkan. Aku bisa merasakan ketegangan yang sama-sama kami rasakan. Namun tidak ada satupun dari kami yang berani membuka suara. Kami sepakat untuk berpura-pura biasa saja, setidaknya sampai kami memiliki rencana yang jelas untuk menghadapi ibu mertuaku. Kami tidak ingin ia curiga bahwa kami mengetahui kebenarannya, karena kami yakin ia akan menyangkal dan bahkan mungkin menyakiti ibuku dan Dila lebih jauh. Begitu pintu rumah terbuka, aroma teh dan tawa menyambut kami, sebuah kontras yang menyayat hati dengan kesedihan yang baru saja kami saksikan. Dan benar saja, di ruang tamu, ibu mertuaku duduk dengan anggun di sofa, ditemani oleh Bella yang nampak begitu nyaman dan akrab, seolah mereka adalah sahabat karib yang sudah lama tidak bertemu. Mereka berdua tertawa-tawa, berbagi cerita dengan nada riang yang terasa begitu dibuat-buat di telingaku. Pemandangan itu bagaikan pisau yang tajam menusuk jantungku. Bagaimana bisa mereka tertawa dan bersenang-senang di saat ibuku dan adikku terlunta-lunta di jalanan karena perbuatan mereka? Rasa muak dan jijik menyeruak dalam diriku. Aku hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak meluapkan semua kemarahan yang membakar dadaku. Mas Reza berusaha bersikap tenang, menyapa ibunya dengan nada datar. "Mama sudah makan malam?" tanyanya, berusaha menciptakan suasana normal. Ibu mertuaku menoleh dengan senyum lebar yang terasa begitu palsu di mataku. "Oh, kalian berdua sudah pulang?" "Iya, Mama sudah makan malam dengan Bella. Dia menginap malam ini, menemani Mama." Ia melirik ke arah Bella dengan tatapan penuh kasih sayang yang berlebihan. Bella menyambut kami dengan senyum manis yang tidak mencapai matanya. Aku hanya bisa memaksakan senyum tipis sebagai jawaban, berusaha menyembunyikan gejolak emosi yang hampir meledak. Aku menatap mata ibu mertuaku,
mencari secercah penyesalan atau rasa bersalah. Namun yang kutemukan hanyalah kepuasan yang terselubung dalam tatapan dingin yang seolah menantangku. Di dalam hati, aku berjanji pada diriku sendiri, aku tidak akan membiarkan ini berlanjut. Aku akan mengungkapkan kebenaran dan membuat mereka bertanggung jawab atas perbuatan mereka. Namun untuk saat ini, aku harus bermain dalam sandiwara ini, menyembunyikan amarah dan menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Malam itu terasa begitu panjang dan penuh keterpura-puraan. Dengan keakraban palsu antara ibu mertuaku dan Bella yang menjadi duri dalam daging bagi aku dan Mas Reza, kami berdua tidur dengan hati yang berat, membawa serta rahasia kelam yang mengancam keharmonisan rumah tangga kami. Hari-hari setelah kepulangan dari bulan madu terasa begitu suram dan penuh keterpura-puraan. Mas Reza kembali menjalani rutinitasnya di kantor dengan wajah datar dan mata yang menyimpan kemarahan yang tidak terucap. Di rumah, suasana terasa dingin dan canggung, terutama saat aku harus berinteraksi dengan ibu mertuaku dan Bella yang harus menunjukkan keakraban palsu mereka. Setiap senyuman dan sapaan terasa seperti duri yang menusuk, mengingatkanku pada kebohongan dan pengkhianatan yang mereka lakukan. Aku sendiri memilih untuk menarik diri dan kembali fokus pada bisnis onlineku sebagai pelarian dan sumber kekuatan. Setiap pagi, setelah Mas Reza berangkat bekerja, aku akan pergi ke kontrakan ibu dan Della. Kontrakan sederhana itu kini menjadi pusat aktivitasku, tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri tanpa harus memasang topeng kepura-puraan. Di sana bersama ibuku dan Dila, aku kembali menghidupkan impianku. Ibu meskipun masih trauma dengan kejadian mengerikan itu, berusaha untuk tegar dan memberikan dukungan moral yang tidak ternilai harganya. Dila dengan semangat mudanya, sangat antusias membantu mencatat setiap pesanan yang masuk dan mengelola pengiriman. Tangannya yang cekatan membungkus setiap paket dengan rapi, sementara matanya berbinar setiap kali melihat jumlah pesanan yang terus bertambah. Awalnya penjualan masih terasa lesu, sisa-sisa kevakuman yang cukup lama. Namun dengan strategi pemasaran online yang lebih gencar dan promosi yang menarik, perlahan-lahan tapi pasti, pesanan mulai berdatangan. Satu demi satu notifikasi penjualan muncul di layar ponselku, membawa secercah harapan dan semangat baru. Aku tidak hanya menjual pakaian lagi. Mengikuti saran ibu, aku memperluas jangkauan produk dengan menawarkan kosmetik dan tas konsinyasi dari teman-teman lamaku. Ternyata, pasar merespon dengan sangat baik. Live penjualan yang aku lakukan setiap malam semakin ramai, dipenuhi dengan pertanyaan dan orderan yang semakin membanjiri kolom komentar. Setiap keberhasilan kecil terasa seperti kemenangan besar. Uang hasil penjualan perlahan mulai terkumpul, memberikan harapan bahwa aku bisa segera mewujudkan impianku untuk membangun kembali rumah ibuku dan memberikan kehidupan yang lebih layak untuk mereka. Di tengah kesibukanku, aku selalu menyempatkan diri untuk berbagi cerita dan kebahagiaan dengan ibuku dan Dila. Tawa kami di kontrakan kecil itu menjadi oasis di tengah gurun keterpura-puraan di rumah mertuaku. Mas Reza seringkali menelponku saat jam istirahat kantor, menanyakan kabarku dan perkembangan bisnisku. Aku bisa merasakan nada bangga dalam suaranya setiap kali aku menceritakan peningkatan penjualan. Namun kami berdua sepakat untuk tidak membahas tentang ibu mertuaku dan Bella terlalu sering. Berusaha menjaga jarak emosional agar tidak semakin terpuruk dalam kemarahan dan kecewaan. Kontras antara kehangatan dan dukungan dikontrakan dengan dinginnya suasana di rumah ibu mertuaku semakin terasa nyata. Di satu tempat, aku menemukan kekuatan dan harapan bersama keluargaku. Tapi di tempat lain, aku harus berhadapan dengan kebohongan dan keterpura-puraan yang menguras energi. Namun semangat untuk membuktikan diri dan melindungi keluargaku terus membara dalam hatiku. Didorong oleh setiap pesanan yang masuk dan setiap sen keuangan yang kudapatkan. Aku tahu, aku tidak sendiri dalam perjuangan ini.
Ibuku dan Dila adalah sumber kekuatanku, dan kesuksesan bisnis ini adalah jalanku untuk membebaskan kami dari bayang-bayang masa lalu. Sudah seminggu ini ponselku tidak pernah benar-benar sunyi. Setiap notifikasi pesanan yang berdering adalah simfoni kecil kemenangan bagiku. Bisnis onlineku bukan hanya berjalan dengan baik, tetapi melesat jauh melebihi ekspektasiku. Produk kosmetik yang aku racik sendiri dengan bahan-bahan alami dan tas-tas etnik konsinyasi yang memiliki ciri khas unik ternyata sangat digandrungi pasar. Testimoni positif dari pelanggan setia terus membanjiri kolom komentar dan pesan pribadi, membangun kepercayaan calon pembeli dan menciptakan efek bola salju pada penjualan. Keberanianku untuk mengambil stok barang sendiri dalam jumlah yang lebih besar ternyata adalah keputusan yang tepat. Gudang kecil di kontrakan kini mulai penuh dengan tumpukan kardus berisi produk yang siap dikirim ke berbagai penjuru kota. Bahkan mulai merambah keluar pulau. Dila dengan ketelitian dan kesabarannya menjelma menjadi manajer inventaris yang handal. Ia mencatat setiap barang yang masuk dan keluar, memastikan tidak ada satupun pesanan yang terlewat. Ibu dengan kehangatan dan kebijaksanaannya menjadi admin chat yang tidak kalah efektif. Ia menjawab pertanyaan pelanggan dengan sabar dan memberikan saran produk yang tepat, membangun hubungan baik dengan para pembeli. Keuntungan yang aku dapatkan setiap harinya bukan lagi sekedar ratusan ribu, tapi sudah mencapai jutaan rupiah. Angka-angka di rekening bankku mulai bertambah signifikan, memberikan rasa aman finansial yang sudah lama kurindukan. Aku mulai berani bermimpi lebih besar, tidak hanya tentang membangun kembali rumah ibu, tapi juga tentang mengembangkan bisnis ini menjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Namun kesuksesan ini tidak datang tanpa tantangan. Persaingan di dunia online sangat ketat. Beberapa kali aku menghadapi komentar negatif dari pesaing yang iri. Bahkan ada upaya sabotase kecil seperti ulasan palsu yang berusaha menjatuhkan reputasiku. Namun dukungan dari komunitas online yang aku bangun dengan tulus ternyata jauh lebih kuat. Pelanggan-pelanggan setiaku dengan sigap membela dan memberikan ulasan fiktif yang menenggelamkan komentar negatif. Lebih dari sekedar keuntungan materi, bisnis ini telah memberikanku kembali harga diri dan kepercayaan diri yang sempat terkikis oleh perlakuan ibu mertuaku. Setiap paket yang berhasil aku kirimkan, setiap sen keuangan yang aku dapatkan, adalah bukti bahwa aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Bahwa aku bukan lagi menantu miskin yang bisa direndahkan seenaknya. Perubahan dalam hidupku juga terasa signifikan. Aku tidak lagi merasa terkurung dan bergantung. Aku memiliki tujuan dan penghasilan sendiri. Aku bisa memberikan yang terbaik untuk ibuku dan Dila. Bahkan aku mulai berpikir untuk menyewa tempat yang lebih besar. Bukan hanya sebagai kantor, tetapi juga sebagai ruang pamer kecil untuk produk-produkku. Di tengah kesibukan mengelola bisnis, aku tidak pernah melupakan Mas Reza. Meskipun kami jarang membahas tentang ibu mertuanya, aku bisa merasakan dukungannya yang diam-diam. Ia selalu memuji keberhasilanku, dan matanya berbinar setiap kali melihatku bersemangat dengan bisnisku. Namun ada jarak yang tidak terungkapkan di antara kami. Bayangan luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Aku tahu, kesuksesanku ini juga menjadi pembuktian tidak langsung kepada keluarganya. Bahwa aku tidak hanya menumpang hidup kepada suamiku. Semangatku untuk terus berkembang semakin membara. Didorong oleh cinta untuk keluargaku dan keinginan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih kesuksesan. Sementara aku dan Mas Reza berusaha membangun kembali kehidupan kami yang sempat porak-poranda, tanpa komunikasi intens dengan ibu mertuaku karena luka yang masih menganga di hati kami. Sebuah tragedi lain justru tengah merayap di kediaman megah itu. Kehadiran Bella yang awalnya nampak seperti oase di tengah kesepian ibu mertuaku, ternyata adalah racun mematikan yang perlahan namun pasti menggerogoti harta dan kepercayaannya. Bella dengan kepawaian seorang manipulator ulung, berhasil memainkan peran sebagai teman setia dan pendengar yang baik bagi ibu mertuaku.
Ia selalu hadir di saat ibu mertuaku merasa kesepian, membanjirinya dengan pujian dan sanjungan yang membuat wanita parubaya itu merasa dihargai dan dibutuhkan. Ibu mertuaku yang dibutakan oleh rasa kesepian dan kerinduannya akan perhatian setiap kepergian kami yang terasa seperti pengkhianatan, tanpa sadar membuka pintu hatinya lebar-lebar untuk Bella. Hari demi hari, Bella semakin berani melancarkan aksinya. Dengan berbagai alasan yang terdengar masuk akal, ia mulai meminjam sejumlah uang dari ibu mertuaku. Awalnya hanya jumlah kecil, namun lama-kelamaan semakin membesar. Ia bercerita tentang proyek bisnis yang menjanjikan keuntungan berlipat ganda, atau masalah keluarga mendesak yang membutuhkan dana segar. Ibu mertuaku, yang sudah terbius oleh pesona Bella, dengan mudahnya memberikan pinjaman tanpa curiga sedikit pun. Tidak hanya uang tunai, Bella juga berhasil membujuk ibu mertuaku untuk menginvestasikan perhiasan-perhiasan berharganya dalam bisnis yang sama. Ia meyakinkan ibu mertuaku bahwa ini adalah cara yang cerdas untuk mengembangkan asetnya. Ibu mertuaku yang sudah sepenuhnya percaya pada Bella, dengan senang hati menyerahkan koleksi perhiasan mewahnya, warisan dari suaminya, tanpa menyadari bahwa ia sedang menyerahkan hartanya kepada serigala berbulu domba. Selama itu, aku dan Mas Reza benar-benar menjaga jarak. Luka di hati kami masih terlalu dalam untuk berinteraksi dengan ibu mertuaku. Kami fokus pada pemulihan diri dan membangun kembali kepercayaan. Kami tidak tahu menahu tentang kedekatan ibu mertuaku dengan Bella, apalagi tentang transaksi keuangan yang terjadi di antara mereka. Ibu mertuaku pun tidak pernah menceritakan apapun kepada kami, seolah kami sudah tidak ada lagi dalam hidupnya. Hingga suatu hari, keheningan di rumah ibu mertuaku pecah oleh teriakan histeris Mbok Ijah, yang masih setia bekerja di sana, menelpon Mas Reza dengan suara panik. Bella menghilang tanpa jejak. Semua nomor teleponnya tidak aktif dan barang-barangnya di kamar tamu juga sudah tidak ada. Ibu mertuaku ditemukan menangis histeris di dalam kamarnya. Lemari perhiasannya kosong dan catatan keuangan menunjukkan transfer dana dalam jumlah besar ke rekeningnya yang tidak dikenal. Kenyataan pahit itu menghantam ibu mertuaku bagaikan petir di siang bolong. Kepercayaan butanya telah dibayar dengan kerugian yang sangat besar. 5 miliar rupiah, termasuk perhiasan-perhiasan berharga yang memiliki nilai sentimental tinggi. Lenyap dalam sekejap mata, dibawa kabur oleh orang yang ia percaya sebagai teman. Keputusasaan dan penyesalan yang mendalam merasuki dirinya, menyisakan kehancuran di tengah kesepiannya. Ironisnya, orang yang ia harapkan bisa mengisi kekosongan hatinya justru menjadi malapetaka terbesar dalam hidupnya. Kenyataan pahit tentang siapa sebenarnya Bella jauh lebih mengerikan dari yang bisa dibayangkan. Pengakuan Bella sebagai pengusaha sukses dengan jaringan bisnis yang luas ternyata hanyalah ilusi belaka. Sebuah kedok yang dirancang untuk menipu dan memuluskan niat jahatnya. Setelah perceraiannya dengan Mas Reza, kehidupan Bella justru merosot tajam. Gaya hidup hedonis dan kebiasaan berjudi membuatnya terjerat hutang yang menggunung. Mengejar kesenangan sesaat tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang. Dalam keputusasaan untuk melunasi hutang dan mempertahankan gaya hidup mewahnya, Bella melihat keluarga Mas Reza sebagai mangsa yang empuk. Ia tahu betul kelemahan ibu mertuaku yang kesepian dan merindukan perhatian. Dengan pesona palsu dan kata-kata manis yang terukur, ia berhasil membangun kepercayaan dan memanfaatkan kerapuan emosional wanita parubaya itu. Kecurigaan Mas Reza sebenarnya sudah muncul sejak awal kedekatan ibunya dengan Bella, yang terasa begitu cepat dan intens. Instingnya sebagai seorang pria yang pernah menikah dengan Bella, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Namun ia tidak ingin menuduh tanpa bukti yang kuat. Apalagi saat melihat ibunya nampak bahagia dan memiliki teman. Ia hanya bisa mengamati dari jauh, menyimpan kekhawatiran dalam dirinya. Setelah kepergian Bella yang tiba-tiba dan histeris ibu mertuaku, Mas Reza tidak tinggal diam.
Ia menghubungi seorang teman lamanya yang berprofesi sebagai detektif swasta. Dengan keahliannya, sang detektif berhasil mengungkapkan kebenaran pahit tentang latar belakang Bella. Laporan yang diterimanya bagaikan tamparan keras. Bella bukanlah pengusaha sukses, melainkan seorang wanita yang terlilit hutang besar dan memiliki catatan kriminal terkait penipuan. Semua cerita tentang bisnis dan investasi hanyalah karangan belaka untuk memuluskan aksinya. Malam itu, dengan berat hati, Mas Reza menghadapi ibunya. Ia menunjukkan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh detektif, termasuk catatan hutang Bella, laporan keuangan yang mencurigakan, dan bahkan informasi tentang kasus penipuan lain yang pernah dilakukannya. Awalnya ibu mertuaku menolak mentah-mentah semua itu. Ia menangis, berteriak, dan menuduh Mas Reza bersekongkol denganku untuk menjatuhkannya. Ia masih tidak percaya bahwa wanita yang selama ini bersikap begitu manis kepadanya ternyata adalah seorang penipu ulung. Namun seiring dengan bukti-bukti yang semakin kuat dan tidak terbantahkan, pertahanan ibu mertuaku perlahan runtuh. Air matanya berubah dari amarah menjadi keputusasaan dan penyesalan yang mendalam. Ia terduduk lemas, menutupi wajahnya dengan kedua tangannya, meratapi kebodohannya yang telah dibutakan oleh penampilan dan kata-kata palsu. Kenyataan bahwa ia telah ditipu mentah-mentah oleh mantan istri putranya sendiri terasa begitu menghancurkan harga dirinya. Konflik batin yang hebat berkecamuk dalam dirinya, antara rasa malu, marah pada diri sendiri, dan kesedihan yang mendalam atas kehilangan harta dan kepercayaannya. Malam itu menjadi malam yang penuh tangisan dan penyesalan di rumah megah yang kini terasa begitu sunyi dan hampa. Ibu mertuaku benar-benar hancur mendengar kebenaran pahit tentang Bella. Tangisannya pecah, bukan lagi tangis kemarahan atau pembelaan diri, melainkan tangisan penyesalan yang mendalam dan keputusasaan yang meremukkan hati. Ia meratap, memukuli dadanya sendiri, menyalahkan kebodohannya yang telah dibutakan oleh penampilan menawan dan kata-kata manis Bella. Setiap isakannya mengandung rasa malu yang teramat sangat, merasa dipermalukan dan dipermainkan oleh orang yang pernah menjadi bagian dari keluarga putranya. Bagaimana bisa Mama sebodoh ini, Reza? Bagaimana bisa Mama begitu mudahnya percaya kepada orang asing? Rintihnya di tengah isak tangis, menatap putranya dengan mata merah dan bengkak. Semua uang Mama, semua perhiasan Mama dari Papa, dia ambil semuanya, Reza. Mas Reza meskipun hatinya juga terluka melihat ibunya dalam kondisi seperti itu, berusaha untuk tetap tegar. Ia memeluk ibunya, mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut. Sudahlah, Ma. Jangan menyalahkan diri Mama sendiri. Ini sudah terjadi. Yang penting sekarang adalah bagaimana kita menghadapinya. Namun di balik ketenangannya, aku bisa melihat guratan kekecewaan dan kemarahan yang masih membekas di wajahnya. Pengkhianatan Bella tidak hanya merugikan ibunya secara materi, tetapi juga mengkhianati kebaikan keluarga kami. Kami sendiri hanya bisa berdiri terpaku, menyaksikan kehancuran ibu mertuaku dengan perasaan campur aduk. Ada rasa iba melihatnya begitu terpukul. Namun di sisi lain, kenangan akan perlakuan buruknya terhadap ibuku dan Dila masih terasa begitu pahit. Sulit bagiku untuk sepenuhnya melupakan dan memaafkan. Aku berusaha untuk tidak menunjukkan kebencian atau kepuasan atas musibah yang menimpanya. Namun keadilan dalam hatiku terasa belum sepenuhnya terpenuhi. Kita ikhlaskan saja ya, Ma, ujar Mas Reza akhirnya, melepaskan pelukannya dan menatap ibunya dengan nada pasrah. Uang dan perhiasan memang penting, tapi yang lebih penting adalah keselamatan dan kesehatan Mama. Kita bisa mencari cara lain untuk membangkitkan kembali, Ma. Namun kata-kata ikhlas itu terasa berat di lidahku. 5 miliar bukanlah jumlah yang kecil, dan perhiasan itu memiliki nilai sentimental yang tidak ternilai harganya. Aku tahu, mengikhlaskan semuanya tidak semudah mengucapkannya. Rasa marah dan kecewa masih menggerogoti hatiku.
terutama mengingat bahwa semua ini terjadi karena kebodohan dan kesombongan ibu mertuaku yang lebih memilih mempercayai orang asing daripada menantu dan besannya sendiri. Meskipun demikian, aku dan Mas Reza berusaha untuk bersikap dewasa. Kami tidak ingin membalas dendam ataupun memperkeruh suasana. Kami memilih untuk fokus pada masa depan dan membangun kembali apa yang telah hilang. Namun tragedi ini meninggalkan luka yang mendalam. Bukan hanya bagi ibu mertuaku, tetapi juga bagi hubungan kami sebagai sebuah keluarga. Kepercayaan yang telah rusak akan sulit untuk dipulihkan sepenuhnya. Malam itu, keheningan di rumah itu terasa begitu lebih dingin dan menyayat hati dari sebelumnya. Diwarnai oleh tangisan penyesalan dan upaya untuk mengikhlaskan terasa begitu berat. Beberapa hari kemudian, ayah mertuaku kembali dari dinas luar kota. Kelelahan nampak jelas di wajahnya. Namun begitu ia mendengar kabar tentang penipuan yang menimpa istrinya, raut wajahnya langsung berubah menjadi kemarahan yang membara. Ia tiba di rumah dengan langkah tergesa, langsung mencari istrinya yang masih terpuruk dalam kesedihan dan penyesalan di kamarnya. Suara ayah mertuaku yang biasanya tenang dan lembut, kini terdengar meninggi. "Dian, apa itu semua benar? Bagaimana kamu bisa sebodoh itu? Tertipu oleh wanita itu?" bentaknya, membuat ibu mertuaku yang sedang menangis tersentak kaget. Ibu mertuaku hanya bisa terisak, tidak mampu menjawab pertanyaan suaminya. Rasa malu dan bersalah membuatnya semakin terpuruk. Ayah mertuaku menghela nafas berat. Raut wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ia kemudian menatap istrinya dengan tatapan yang tajam dan menusuk. "Tahukah kamu, Dian, ini adalah akibat dari kesombonganmu. Selama ini kamu hanya melihat segala sesuatu dari tampilan fisik dan status sosialnya saja. Kamu tidak pernah mau melihat ketulusan di dalam hati seseorang." Kata-kata ayah mertuaku itu bagaikan anak panah yang menghunjam tepat di jantung ibu mertuaku. Ia terdiam, air matanya semakin deras mengalir, menyadari kebenaran pahit dalam ucapan suaminya. Ayah mertuaku kemudian mengalihkan pandangannya kepadaku. Tatapannya melembut namun tetap mengandung kesedihan. "Dian, kamu tidak pernah bisa memandang kebaikan Safira. Kamu selalu meremehkannya hanya karena dia berasal dari keluarga yang sederhana. Kamu lebih memilih mempercayai orang asing yang datang dengan kemewahan palsu daripada menantu perempuanmu sendiri yang tulus mencintai anakmu dan keluarganya." Kata-kata ayah mertuaku itu bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, aku merasa lega karena akhirnya ada seseorang dari keluarga Mas Reza yang melihat ketidakadilan yang selama ini aku alami. Namun di sisi lain, Aku juga merasa tidak nyaman menjadi alasan pertengkaran antara suami dan istri. Ibu mertuaku nampak semakin terpukul mendengar ucapan suaminya. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam. Rasa malu dan bersalah semakin menggerogoti hatinya. Kata-kata ayah mertuaku itu seolah membuka matanya lebar-lebar, memperlihatkan betapa kelirunya penilaiannya selama ini. "Maafkan aku, Mas. Maafkan aku, Safira." Lirih ibu mertuaku di tengah isak tangisnya. Suaranya nyaris tak terdengar. Penyesalan yang mendalam terpancar dari setiap katanya. Ayah mertuaku menghela nafas lagi. "Sudahlah, Dian. Nasi sudah menjadi bubur. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari kesalahan ini dan tidak mengulanginya lagi." Ia kemudian menatapku dengan tatapan penuh harap. "Safira, Papa harap kamu bisa memaafkan Mama. Papa tahu dia sudah banyak menyakitimu dan keluargamu." Aku menganggukkan kepalaku perlahan, meskipun luka di dalam hatiku belum sepenuhnya sembuh. "Aku mengerti, Pa. Aku akan berusaha untuk memaafkannya." Konflik ini meninggalkan bekas yang mendalam di hati semua orang. Ibu mertuaku harus menghadapi kenyataan pahit akibat kesombongannya. Ayah mertuaku merasa kecewa dan kebodohan istrinya, dan aku sendiri masih berjuang untuk memaafkan semua perlakuan buruk yang pernah aku alami. Namun di tengah kesedihan dan penyesalan,
Ada secercah harapan bahwa keluarga ini bisa belajar dari kesalahan dan membangun hubungan yang lebih baik di masa depan, berdasarkan ketulusan dan saling menghormati, bukan lagi pada tampilan luar dan status sosial. Kini terpancar aura penyesalan yang mendalam dari ibu mertuaku. Dengan langkah ragu dan wajah tertunduk, ia menghampiriku. Air mata terus mengalir di pipinya yang keriput. Suaranya bergetar saat mulai berbicara, merangkai kata-kata maaf yang terasa begitu berat untuk diucapkan. Safira, ibu minta maaf. Ibu sudah sangat keterlaluan kepadamu selama ini. Kata-kata ibu, perbuatan ibu, semuanya salah. Ibu minta maaf. Maafkan ibu, nak. Lirihnya, meraih tanganku dengan tangan gemetar. Genggamannya terasa lemah, tidak lagi menunjukkan kekerasan dan dominasi seperti dulu. Aku menatap wajahnya yang penuh kesedihan, mencoba mencerna ketulusan di balik permintaan maafnya. Ada secercah rasa iba di hatiku melihat wanita yang dulu begitu kuat dan angkuh, kini nampak begitu rapuh dan menyesal. Namun luka lama masih terasa perih, dan memaafkan sepenuhnya bukanlah hal yang mudah. Aku menghargai permintaan maaf ibu, jawabku dengan nada pelan, menarik perlahan tanganku dari genggamannya. Semoga kedepannya kita bisa belajar untuk saling menghormati. Kemudian dengan langkah gontai, ibu mertuaku menghampiri ibuku dan Dila yang duduk berdampingan dengan raut wajah tegang. Di hadapan mereka, ibu mertuaku kembali menundukkan kepalanya. Air matanya semakin deras mengalir. Bu Besan, Dila, aku minta maaf. Aku minta maaf dari lubuk hatiku yang paling dalam. Aku sudah memperlakukan kalian dengan sangat tidak adil. Kalian tidak pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Aku menyesal, sangat menyesal, ucapnya dengan suara tercekat. Sesekali terisak. Penyesalan yang terpancar dari matanya nampak begitu tulus, membuat hati ibuku dan Dila yang selama ini terluka perlahan mulai melunak. Ibuku dengan kebesaran hatinya mendekat dan memeluk ibu mertuaku. Sudahlah Bu Besan, semuanya sudah terjadi. Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita saling memaafkan dan memulai semuanya dari awal. Ujarnya dengan nada lembut yang menenangkan. Dila pun mengangguk setuju, meskipun jejak kesedihan masih terlihat di matanya. Di tengah suasana haru dan penuh penyesalan itu, secercah harapan justru terpancar dari perkembangan bisnis online yang aku kelola bersama Dila. Kerja keras dan ketekunan kami selama ini akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Omset yang awalnya hanya berkisaran ratusan ribu rupiah per bulan, kini melonjak drastis hingga mencapai puluhan juta. Pesanan terus membanjiri, dan kami kewalahan untuk mengelolanya sendiri. Dengan keuntungan yang semakin meningkat, aku memberanikan diri untuk memperkerjakan beberapa karyawan. Kontrakan kecil yang dulunya menjadi tempat perlindungan, kini berubah menjadi kantor kecil yang ramai dengan aktivitas packing dan pengiriman. Dila semakin mahir dalam mengelola operasional bisnis. Sementara ibuku dengan sabar melayani pelanggan melalui media sosial. Kesuksesan bisnis ini bukan hanya memberikan kami kemandirian finansial, tetapi juga mengembalikan harga diri dan kepercayaan diri yang sempat hilang. Aku bisa membuktikan kepada ibu mertuaku dan keluarganya bahwa aku bukan hanya menantu miskin yang tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa sukses dengan usaha dan kerja kerasku sendiri. Namun di balik kesuksesan itu, aku juga menyadari bahwa kekayaan materi bukanlah segalanya. Hubungan keluarga yang harmonis dan saling menghormati jauh lebih berharga. Permintaan maaf ibu mertuaku membuka pintu untuk kemungkinan rekonsiliasi. Meskipun prosesnya akan membutuhkan waktu dan kesabaran, aku berharap di masa depan kami bisa membangun hubungan yang lebih baik. Tidak lagi didasarkan pada status sosial atau kekayaan, tetapi pada ketulusan hati dan saling menyayangi sebagai sebuah keluarga. Di tengah keheningan yang tercipta setelah permintaan maaf yang tulus,
Ibu mertuaku menatap ibuku dan Dila dengan mata penuh harap. Aku mohon, kembalilah tinggal di rumah. Rumah ini terasa kosong tanpa kalian. Aku janji, semua tidak akan terulang lagi. Aku ingin kita menjadi keluarga yang sesungguhnya. Air matanya kembali menetes. Kali ini bukan hanya karena penyesalan, tetapi juga karena kerinduan yang baru disadarinya. Ibuku dan Dila saling bertukar pandang. Luka yang mereka rasakan masih membekas. Namun kebesaran hati dan keinginan untuk menciptakan kedamaian dalam keluarga membuat mereka mempertimbangkan permintaan itu dengan serius. Ada keraguan yang tersirat di wajah Dila. Trauma akan perlakuan buruk yang pernah mereka alami masih menghantuinya. Namun melihat ketulusan di mata ibu mertuaku dan dukungan dariku dan Mas Reza, hati mereka perlahan mulai melunak. "Budian," jawab ibuku dengan nada lembut namun penuh kehati-hatian. "Permintaan maaf ibu sangat berarti bagi kami. Kami menghargai ketulusan ibu, namun semua yang telah terjadi meninggalkan bekas yang mendalam. Kami butuh waktu untuk benar-benar bisa melupakan dan percaya lagi." Dila mengangguk setuju. "Iya bu, kami takut kejadian dulu akan terulang kembali." Ibu mertuaku menggenggam tangan ibuku dan Dila dengan erat. "Aku mengerti, aku tidak akan memaksa kalian, tapi berikanlah aku kesempatan untuk membuktikan bahwa aku benar-benar menyesal dan ingin berubah. Anggap saja ini sebagai awal yang baru bagi kita semua." Setelah berdiskusi dengan Mas Reza, aku merasa bahwa memberikan kesempatan kedua adalah jalan yang terbaik. Bukan hanya untuk ibu mertuaku, tetapi juga untuk kedamaian keluargaku. Namun aku juga menyadari bahwa kembali tinggal di rumah yang sama mungkin akan sulit, terutama bagi ibuku dan Dila. "Bagaimana kalau begini saja, Mah?" usulku kepada ibu mertuaku. "Kami dan Mas Reza berencana untuk menyewa sebuah ruko yang cukup besar untuk kantor bisnisku. Di sana, kita juga ada beberapa kamar yang bisa menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman untuk ibu dan Dila. Dengan begitu, kita tetap bisa dekat, tapi ibu dan Dila juga memiliki ruang pribadi untuk mereka sendiri." Ibu mertuaku nampak berpikir sejenak, lalu mengangguk setuju dengan senyum tipis. "Itu ide yang bagus, Safira. Terima kasih ya." Maka kami pun mulai mencari ruko yang sesuai. Setelah beberapa hari mencari, kami menemukan tempat yang cukup luas, dengan ruang kantor di bagian depan dan beberapa kamar di bagian belakang yang bisa direnovasi menjadi tempat tinggal yang nyaman. Proses renovasi berjalan cukup cepat, dengan bantuan Mas Reza dan beberapa pekerja bangunan. Akhirnya tibalah hari pindahan. Ibu dan Dila membawa barang-barang sederhana mereka ke ruko baru. Suasana terasa canggung namun penuh harapan. Ibu mertuaku juga ikut membantu menata kamar mereka, menunjukkan itikat baiknya untuk memperbaiki hubungan. Namun kehidupan berdampingan setelah luka yang begitu mendalam tidaklah mudah. Ada kalanya ketegangan yang tidak terhindarkan. Ucapan atau tindakan kecil dari ibu mertuaku terkadang masih memicu kenangan buruk bagi Dila dan ibuku. Aku dan Mas Reza berusaha menjadi penengah, mengingatkan semua orang untuk saling bersabar dan belajar dari masa lalu. Bisnis onlineku terus berkembang dengan pesat, memberikan stabilitas finansial bagi kami semua. Ruko itu bukan hanya menjadi kantor yang ramai, tetapi juga rumah yang perlahan mulai terasa hangat dan penuh kebersamaan. Meskipun bekas luka masa lalu masih terasa, kita semua berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik. Berdasarkan ketulusan saling menghormati dan keinginan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, belajar dari semua kesalahan yang pernah terjadi. Proses penyembuhan dan membangun kembali kepercayaan membutuhkan waktu. Namun dengan tekad dan kemauan yang kuat, kami berharap bisa mencapai kedamaian yang sesungguhnya. Waktu terus berjalan, mengikis perlahan luka-luka masa lalu. Ruko yang dulunya hanya sebuah tempat usaha, kini telah menjelma menjadi rumah yang hangat, di mana tawa dan obrolan akrab kembali mengisi setiap sudut ruangan.
Ibu mertuaku menunjukkan perubahan yang sangat signifikan. Ia belajar untuk lebih menghargai ibuku dan Dila, sering membantu mereka dalam kegiatan sehari-hari, dan bahkan menjadi pelanggan setia bisnis onlineku. Keangkuhan dan kesombongannya seolah terkikis oleh penyesalan yang mendalam dan keinginan yang tulus untuk memperbaiki hubungan. Hubunganku dengan Mas Reza pun semakin kuat. Kami belajar untuk saling terbuka dan jujur, mengatasi setiap masalah dengan komunikasi yang lebih baik. Tragedi yang menimpa keluarga kami justru menguatkan ikatan cinta dan komitmen kami. Bisnis onlineku terus berkembang dengan pesat, bahkan merambah pasar internasional. Aku berhasil mewujudkan impianku untuk membangun kembali rumah ibuku di kampung halaman. Sebuah rumah yang lebih layak dan nyaman. Ibu dan Dila sering berkunjung ke sana, menikmati hasil kerja keras kami. Meskipun bekas luka masa lalu tidak akan pernah sepenuhnya hilang, kami semua belajar untuk hidup berdampingan dengan saling menghormati dan saling menyayangi. Keluarga yang dulu terpecah belah kini kembali utuh, tidak lagi didasarkan pada status sosial atau kekayaan, melainkan pada ketulusan hati dan penerimaan apa adanya. Tamat.